Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Aziza, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kami dari kelompok 5 TPLB ingin mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isinur Pratiwi, selaku moderator, dan rekan saya Ika Septia Anggraini, Salsi Kirana Syabani, Maria Tayovanka, dan Zaki Ahmad Faisal. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama mengenai sistem informasi SDM. Yang pertama terdapat struktur organisasi, yaitu direktur utama menempati posisi utama, diikuti oleh general manager, lalu terdapat manajer pemasaran, manajer akuntansi, manajer operasional, manajer personalia, manajer keuangan, dan beserta para stafnya. Selanjutnya, SDM sendiri memiliki 3 proses bisnis, yaitu rekrutmen, absensi, dan penggajian. Lalu untuk alurnya sendiri, pertama calon karyawan akan mengirimkan surat lamaran yang akan diterima oleh sistem, lalu personelnya akan mengecek dan melakukan perekrutan, lalu akan dilatih karyawan tersebut, lalu dites kerjanya. Jika gagal, masuk ke arsip laporan penolakan karyawan, dan jika lulus, maka akan masuk ke data karyawan baru dan akan dimasukkan ke database data karyawan. Lalu untuk absensi sendiri, pegawai melakukan absensi sendiri, lalu data absensi akan masuk sendiri dengan sistem. Lalu akan dibuat laporan oleh bagian personalia. Laporan berisi laporan kehadiran, lembur, dan cuti. Selanjutnya, laporan kehadiran, lembur, dan cuti akan dikirimkan ke pihak keuangan dan akan dijumlahkan dengan data pinjaman karyawan dan data tunjangan yang akan menghasilkan gaji karyawan. Lalu untuk karyawan sendiri akan ditampilkan slip gaji karyawan, dan untuk pihak perusahaan laporan gaji karyawan. Akan dilanjutkan oleh Marieta. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Pada sistem informasi bagian akuntansi ini, akuntan sebagai user dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus setiap anggaran yang meliputi pemasukan, pengeluaran anggaran, modal, dan laporan buku besar. Untuk alur dari sistem informasi akuntansi ini, yang pertama, akuntan sebagai user melakukan login. Jika berhasil, sistem akan menampilkan dashboard. Lalu user dapat memilih menu pemasukan untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data-data pemasukan yang akan disimpan ke dalam database pemasukan. Yang kedua, akuntan sebagai user dapat memilih menu pengeluaran untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data-data pengeluaran yang akan disimpan ke dalam database pengeluaran. Yang ketiga, akuntan sebagai user dapat memilih menu anggaran untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data-data anggaran yang kemudian akan disimpan ke dalam database anggaran. Yang keempat, user dapat memilih menu modal untuk melihat, mengubah, dan menghapus data-data pada modal yang akan disimpan ke dalam database modal. Dan yang terakhir yaitu akuntan sebagai user dapat memilih menu buku besar untuk melihat, mengubah, dan menghapus data-data pada buku besar yang kemudian akan simpan ke dalam database buku besar. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Nama proses bisnisnya adalah pengajuan modal produksi yang dilakukan oleh pengguna, yaitu adalah bagian keuangan. Pertama, user dan bagian keuangan melakukan login. Jika berhasil, sistem akan menampilkan dashboard. Lalu, user akan memilih menu pengajuan modal dan melihat pengajuan modal dari kegiatan produksi. Kedua, user bagian keuangan memilih menu pengeluaran dan pemasukan, lalu melihat data pemasukan dan pengeluaran yang disimpan di database pemasukan dan pengeluaran. Setelah itu, melakukan evaluasi keuntungan. Yang ketiga, user bagian keuangan memilih menu anggaran untuk melihat anggaran bahan baku yang diajukan dan anggaran tenaga kerja yang dibutuhkan. Setelah itu, melakukan pengecekan dampak dari pengeluaran yang diajukan. Dan terakhir, pada bagian keuangan akan membuat keputusan yang di mana hasil keputusannya akan dikirim ke produksi untuk menerima modal dan memulai produksinya. Selanjutnya, pemasaran. Di sistem pemasaran ini ada fitur produk, detail transaksi, data penjualan, dan cetak laporan. Untuk penjelasan alur bisnis pemasaran ini, boleh ke flowchart. Yang pertama, user melakukan login. Jika berhasil, sistem akan menampilkan dashboard, lalu user dapat memilih menu produk untuk melihat, mengedit, menghapus, menambahkan data-data produk yang ada di dalam database pemasukan. Lalu yang kedua, user dapat memilih menu detail transaksi untuk melihat data-data transaksi yang akan disimpan ke dalam database detail transaksi.
Dan yang ketiga, user dapat memilih menu data laporan untuk menambah, melihat, mengubah, mengirim, dan menghapus data-data penjualan yang akan disimpan ke dalam database penjualan. Dan yang terakhir, user dapat memilih menu cetak laporan untuk melihat data-data laporan transaksi penjualan seperti produk pada menu laporan yang akan disimpan ke dalam database data laporan. Selanjutnya, di dalam proses bisnis manufaktur terdapat beberapa fitur seperti CRUD data tenaga kerja, CRUD data bahan baku, CRUD jadwal produksi, dan melihat transaksi biaya bahan baku, melihat transaksi biaya overhead, melihat transaksi biaya tenaga kerja, dan melihat transaksi biaya produksi. Selanjutnya, penjelasan alur proses bisnis manufaktur ini, pertama, user bagian produksi melakukan login. Jika berhasil, sistem akan menampilkan dashboard. Lalu, user akan memilih menu data tenaga kerja dan melihat laporan data tenaga kerja dari bagian produksi. Dan yang kedua, bagian desainer. Di bagian ini memilih menu data bahan baku dan melihat jadwal produksi yang disimpan di database data bahan baku. Setelah itu melakukan bagian desainer akan melakukan proses produksi. Dan ketiga, bagian keuangan. Di sini dapat melihat laporan anggaran bahan baku yang diajukan dan anggaran tenaga kerja yang dibutuhkan dari bagian produksi. Setelah itu, yang terakhir, customer bisa mengajukan bahan baku dan pola yang akan dibuat. Selanjutnya kami akan mendemokan sistem informasi. Yang pertama SDM, ada tampilan login, lalu kita bisa klik masuk, akan memunculkan dashboard SDM yang berisi data pegawai, data absensi, dan rekrutmen. Coba lihat lainnya. Terdapat masuk ke menu data pegawai yang terdapat tabel pegawai yang bisa kita filter sesuai dengan ID, divisi, jabatan, lalu bisa kita tambah, hapus, dan edit. Selanjutnya menu data absensi. Terdapat tabel absensi yang bisa kita filter sesuai bulan dan tahunnya, lalu kita bisa buat laporannya. Selanjutnya menu rekrutmen. Terdapat tabel daftar permintaan pegawai, terdaftar tabel calon pegawai, lalu di rekrutmen sendiri terdapat submenu. Submenu pelatihan pegawai yang berisikan tabel pelatihan dan total pegawai yang bisa ditambah, diedit, dan dihapus. Lalu untuk penerimaan pegawai dan penolakan pegawai berisi tabel nama-nama pegawai yang diterima dan penolakan pegawai nama-nama tabel yang ditolak. Untuk menu penggajian sendiri, yaitu untuk mencetak slip gaji, dan terdapat submenu di penggajian, yaitu data pinjaman yang terdapat tabel data pinjaman dan data tunjangan yang terdapat tabel data tunjangan yang bisa ditambah, edit, hapus. Selanjutnya, Marieta. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk sistem informasi akuntansi. Pada sistem informasi akuntansi, akuntan sebagai user melakukan login terlebih dahulu dan akan langsung masuk ke halaman dashboard. Pada menu pemasukan, akan ditampilkan seluruh pemasukan yang masuk ke perusahaan. Di sini, user dapat mengubah laporan dan memilih ingin menampilkan laporan pada tanggal berapa saja. Kemudian, pada menu pengeluaran, akan ditampilkan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di sini, user juga dapat mengubah laporan dan memilih ingin menampilkan laporan pada tanggal berapa. Selanjutnya, pada menu anggaran, di sini akan ditampilkan seluruh anggaran yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di sini user dapat mengubah laporan dan memilih ingin menampilkan laporan pada tanggal berapa. Selanjutnya, pada menu modal. Pada menu modal akan ditampilkan seluruh modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di sini juga terdapat mengubah laporan dan memilih ingin menampilkan laporan pada tanggal berapa. Dan yang terakhir yaitu menu buku besar. Di sini akan ditampilkan seluruh rincian buku besar per periodenya yang akan kemudian dicetak dan diserahkan pada atasan. Di sini user juga dapat mengubah laporan dan memilih ingin menampilkan laporan buku besar pada tanggal berapa saja. Baik, selanjutnya pada bagian keuangan kita akan diminta untuk login terlebih dahulu, lalu akan menampilkan dashboard, di mana dashboard isi adalah pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan. Juga ada grafik yang menunjukkan ada pemasukan dan pengeluarannya. Selanjutnya pada menu pengajuan ini terdapat ID, nama, tujuan, jumlah, harga, status, bisa diterima, bisa ditolak. Lalu juga ada action di mana kita bisa melihat detailnya dari tujuan pengajuan tersebut. Dan berikut ada tampilan dari detail pengajuannya.
Selanjutnya pada menu pemasukan terdapat ID, tanggal, keterangan, jumlah pemasukan, dan total pemasukan dan jumlahnya. Selanjutnya pada menu pengeluaran terdapat ID, tanggal, keterangan, jumlah, dan pengeluaran, lalu juga ada total pengeluaran dan total jumlahnya. Lalu pada menu anggaran terdapat dua submenu, yaitu anggaran bahan baku yang isinya ada ID, nama, jumlah, harga satuan, dan harga total. Lalu ada submenu tenaga kerja yang dimana isi ada ID, nama, jabatan, dan gaji. Selanjutnya bagian pemasaran, user pertama masuk sebagai admin dulu, lalu akan menampilkan menu beranda di dashboard. Di dashboard ini terdapat shortcut dari menu-menu yang tadi kita punya seperti produk, detail transaksi, data penjualan, dan cetak laporan. Lalu di menu produk ini akan menampilkan detail-detail dari produk yang kita punya, juga menampilkan fitur jahit personal, yaitu fitur penjahit yang dilakukan secara online. Lalu selanjutnya ada detail transaksi. Di detail transaksi ini muncul hasil transaksi yang telah dilakukan oleh customer. Lalu data penjualan. Di data penjualan ini muncul tabel data-data penjualan yang telah kita punya. Dan di sini juga ada opsi edit dan hapus. Lalu yang terakhir ada cetak laporan. Menu cetak laporan ini berfungsi sebagai laporan per bulan atau per minggunya. Di sini juga kita bisa mencetak laporan dari data penjualan tadi. Selanjutnya pada bagian login manufaktur, jika kita berhasil login akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Pada bagian dashboard admin bisa melihat grafik harga bahan baku, presentasi biaya produksi, dan melihat jadwal produksi. Pada bagian data tenaga kerja terdapat ID tenaga kerja, nama, jenis, tenaga kerja, gaji yang bisa kita CRUD datanya. Dan pada bagian bahan baku terdapat ID bahan baku, nama, stok barang, satuan, harga, dan opsi yang akan admin pilih. Di sini kita juga bisa mengcrut data yang ada. Dan pada bagian jadwal produksi terdapat ID, jadwal produksi, nama produk, kuantitas, status produksi, dan aksi yang akan admin pilih. Di sini kita bisa mengcrut jadwal produksi yang ada. Dan pada bagian transaksi biaya bahan terdapat ID, tanggal transaksi, nama bahan, nama produk, dan total biaya bahan yang dibeli. Di sini kita bisa menambahkan pengajuan transaksi bahan. Dan pada bagian transaksi biaya overhead terdapat ID, tanggal transaksi, biaya overhead, dan total biaya overhead. Selanjutnya pada bagian biaya tenaga kerja terdapat ID, tanggal, nama, jenis, dan total biaya yang dikeluarkan. Dan pada bagian biaya produksi terdapat ID, total biaya bahan, total biaya tenaga kerja, total biaya overhead, dan total biaya produksi. Selanjutnya pada bagian laporan, di sini kita bisa mencetak semua laporan yang kita inginkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.